Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Raspada. Oke sahabat YouTube, dimanapun saja Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, tentunya itulah ya harapan kita semua. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, serta limpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman. Kali ini saya lagi di kampung ya, lagi di kampung, tidak lagi di kota karena berhubung mendekati Idul Adha ya, Idul Fitri ya. Jadi saya sudah mudik ke kampung, dan karena saya sudah di kampung biasa ya, kalau saya ke kampung pasti mencari tukang pijatnya, karena pasti ya terasa capek kalau dari perjalanan jauh. Maka solusinya untuk menghindari peredaran darah berhenti, tersumbat, maka langsung ya begitu sampai di kampung yang saya cari itu tentunya tidak ada lain, pastilah tukang pijat yang saya cari. Kenapa? Karena saya sendiri juga profesi saya sudah sebagai tukang pijat, jadi saya tahu ya di mana badan-badan saya ini memerlukan sentuhan-sentuhan tangan, terapi, dan pijatan serta urut. Oke, ini yang terjadi ya pada saat darah itu mengendap di area punggung kanan kiri. Itu gumpalan darah itu mengental ya, maka yang terjadi di sini badan terasa pegal ya. Bahkan bisa kalau peredaran darah tidak lancar dan darah mengumpal, maka yang terjadi yaitu kondisi tubuh kita, suhu badan kita akan panas atau demam ya. Maka solusi yang terbaik di situ ya untuk menghindari penyakit yang kita punya itu kambuh, maka solusinya yaitu untuk mencegah ya agar penyakit yang kita punya tidak kambuh, yaitu harus kita pijat ya. Tujuan pijat adalah untuk memperlancar peredaran darah ya. Jadi kalau dipijat area punggung ini, yaitu kanan kiri yang darahnya mengumpal, darahnya kental, maka akan terjadi darah itu mencair atau peredaran darah jadi lancar. Kalau darah lancar maka tidak ada contoh seperti gambar ini ya, di kanan kiri merah ini tidak ada, maka peredaran darah lancar ya, mengalir cepat ya, mengirim ke segala penjuru di organ tubuh kita, yaitu dengan memberikan asupan gizi atau darah lancar, dan partikel-partikel darah yang mengental di situ akan mencair ya, sehingga energi pada tubuh kita akan tetap aktif dan akan normal ya. Beda kalau darah itu menggumpal padat langsung berhenti dan mengendap, maka energi tenaga kita akan lemah, akan lesu ya, letih. Nah, biasa sedikit gerges atau ngilu, ngeri ya. Maka sebaiknya kita harus cepat-cepat pijat ya untuk menghindari itu semua, agar kondisi badan kita tetap fit, tetap segar bugar. Maka solusi tidak ada lain, di sini harus kita menjatuhkan pijat, karena dampak dari pijat itu sendiri itu sebenarnya yang kita inginkan tuh darah biar lancar ya teman-teman ya. Kalau darah lancar tuh enak ya, badan enak, dan sebenarnya pijat itu juga sebenarnya enak ya, enak dan nikmat. Nah, enak dan nikmatnya kita dipijat pada saat kondisi badan itu tidak fit ya, kondisi badan tidak fit, badan pegel-pegel, ngilu, nyeri. Di situ letak nikmatnya orang pijat ya.
Dan seandainya kondisi badan kita fit, segar bugar pijat itu tidak ada rasanya ya, hambar tidak enak. Letak enak dan nikmatnya karena apa? Yaitu karena sakit ya, sakit enak ya dipijat itu. Dipijat itu sakit enak ya. Tapi kalau dipijat itu tidak ada rasanya hambar, jadi maka di situ tidak ada rasa enak dan nikmatnya. Yang membuat nikmat di situ karena itu dia rasanya itu sakit enak, itu yang membuat enak dan nikmatnya pijat. Namun sebaliknya kalau dipijat itu tidak ada rasanya hambar, itu tidak enak ya, tidak enak. Ibarat kita makan tuh hambar ya, tidak ada rasa begitu. Jadi begitu sama juga dengan pijat ya, sama. Kalau hambar itu tidak enak. Maka tempat enak dan nikmatnya kalau kondisi badan kita tidak fit dan aliran darah itu berhenti atau tersumbat titik-titik bagian titik saraf ya yang biasa berhenti di situ. Makanya enak itu dipijat pada saat itu capek ya, capek, pegel dan linu, itu tempat enaknya. Oke, kalau kita merasa capek ya, pegel-pegel, jangan ditunda-tunda ya untuk mencari tukang pijat. Sebaiknya disegerakan ya kita mencari tukang pijat untuk diterapi atau dipijat badan kita. Sebenarnya badan sendiri itu sebenarnya meminta ya, meminta dan ingin untuk diterapi dan pijat. Namun kalau kita tidak bekal atau menyepelekan atau menunda-nunda, itu namanya kita tidak sayang badan ya. Orang Jawa bilang jangan eman ya, untuk merawat badan, menjaga kesehatan jangan eman. Jangan eman dan jangan sayang. Karena di sini saya banyak menemukan ya, terutama pasien-pasien saya itu kalau pijat itu memanggil saya kadang ya, itu kalau kondisi badan itu sudah parah, arti parah itu sudah kambuh penyakitnya. Maka kalau sudah bibit penyakit itu singgah, kambuh, maka pijatan satu kali itu kadang tidak ada reaksinya, perlu 2 atau 3 kali ya, karena mengobati. Beda kalau mencegah ya, mencegah baru capek itu pijat itu namanya cegah. Itu capek itu hilang segera. Kenapa? Karena darah kembali lancar dan normal. Itulah pesan dari kami untuk semua yang menonton video ini ya. Jika mana kita merasa capek, lelah ya, biasanya dalam kondisi setelah perjalanan jauh ya, perjalanan jauh itu walaupun santai naik mobil misalnya, walaupun santai naik mobil itu sakit dan capeknya itu melebihi kerja keras ya, padahal kita santai ya, santai duduk dan tiduran di mobil, namun capeknya berlipat-lipat. Maka di situ kita harus segera atau menyegerakan ya untuk mencari pijat dan dipijat badan kita. Oke, itu pesan dan nasihat dari kami ya untuk semuanya yang menonton video ini, agar paham dan mengerti tubuh kita itu sebenarnya butuh dipijat dan diurut. Jadi kita harus memanjakan badan kita ya, agar tetap stabil, tetap kondisi segar dan bugar. Itulah tentunya yang kita harapkan.
Dan pesan dari kami yaitu jaga kesehatan ya, dengan cara menjaga pola makan, olahraga, pijat turut atau bekam, dan minum jamu. Itu rahasia sehat ya, rahasia untuk hidup sehat. Oke teman-teman semuanya, kiranya video ini sampai di sini, dan seakhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa ya, jangan lupa untuk memberikan like. Dan bagi siapa saja yang baru menemukan channel kami, kalian sudah untuk memberikan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Nantikan video berikutnya ya, tentunya di judul dan tema yang berbeda. Oke, sampai jumpa.